datang kembali di 100% Sehat barengan aku, Dr. Andira Utami. Hari ini aku pengen bercerita keluh kesah, kegelisahan hatiku yang lagi naksir banget sama seseorang, tapi dia tidak bisa aku capai, tapi aku merasa kayaknya bisa tercapai deh. Tapi bingung juga gimana capai si orang ini gitu, karena lokasinya dia ada di Korea, terus gue nggak bisa bahasanya juga gitu loh. Nah, jadi kenapa kita pengen ngomongin itu hari ini? Sebelum masuk ke situ aku cerita dulu deh, ini saking aku tuh gregetannya. Jadi belakangan ini tuh aku lagi nonton sebuah series. Dia tuh kayak reality show kali ya, bukan series ya. Namanya Singles Inferno. Aku nonton tuh dari season 1 karena pas dia baru pertama kali keluar, animonya tuh cukup besar gitu, orang-orang ngomongin itu. Dan disclaimer dulu ya, aku tuh sebenarnya bukan pecinta Korea-Koreaan, sama sekali nggak punya knowledge di BTS tuh ada siapa aja isinya gitu. Baru tahu Jungkook tuh juga karena lagu yang apa sih? Tuh kan, ini pelanggaran nggak sih untuk gue nggak tahu judul lagu Jungkook? Gue nggak tahu, kayaknya And if you're ready, na 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 na, I wanna see it in motion and 3D. Apa kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Gue nggak tahu sih. Terus siapa lagi ya? Ada ternyata yang grup namanya Seventeen ya. Gue tau Seventeen tuh grup dari Indonesia cuy. Mengapa selalu aku yang mengalah? Gitu. Ternyata ada Seventeen dari Korea. Kita nggak tahu pak. Jadi bener-bener knowledge-ku tuh tentang perkoreaan minim banget. Dan makanya di saat aku menyukai orang-orang yang idol atau siapapun dari Korea, itu juga mengagetkan di sisiku gitu, kayak ih Andira kok bisa sebaper itu ya. Karena kemarin-kemarin tuh aku selalu mikir kayak ih ngapain sih orang-orang baper-baper banget, orang nggak bisa digenggam juga, kita nggak bisa mencapai mereka juga. Cuman ternyata aku baru merasakan euforianya mengidolakan seseorang seolah-olah dia tuh bisa mendengar dan mengetahui perasaan kita gitu. Nah, akhirnya masuk ke Singles Inferno yang tadi, aku naksir banget sama seseorang di situ. Ini bahkan bukan karakter fiksi ya. Ini orang ini beneran ada, namanya beneran itu, pekerjaannya beneran itu juga. Jadi Singles Inferno tuh ceritanya tuh tentang kayak cewek-cewek dan cowok-cowok single lagi mencoba mencari peruntungan untuk menemukan pasangannya di sebuah pulau yang namanya Inferno gitu ceritanya. Nah akhirnya di situ kan mereka, aku jadi punya harapan yang mana sama siapa gitu, seolah-olah aku adalah pemerintah dari takdir orang-orang di Singles Inferno ini, padahal kan gue nggak punya kuasa apa-apa gitu. Jadi makanya aku tuh selalu berharap kayak semoga si A sama si B, si C sama si D dan sebagainya. Nah akhirnya aku tuh naksir bangetan sama yang namanya Lee Guan Hee. Aduh lucu banget orang itu, tipe gue banget lagi, gimana ya. Terus dia itu lelaki yang cool gitu. Terus ngomongnya terlampau jujur, nggak ada sugar coating, kayak bener-bener nggak mencoba flirty ke cewek-cewek, apa adanya. Kayak sebenarnya personalitinya tuh sangat tidak membuat cewek jatuh cinta sih, karena dia saking cueknya dan sebagainya. Gila, gue kayak udah kenal banget gitu ya. Nah itu menurut gue charmnya dia gitu, dia dengan apa adanya dan keselengeannya dia dan ketransparanannya dia terhadap cewek-cewek yang ada di situ. Akhirnya tahu nggak, si Lee Guan Hee itu ditaksir sama 3 dari 6 cewek, setengahnya coy. Belum lagi warga plus 62, udah ratusan juta yang suka sama Lee Guan Hee. Jadi Lee Guan Hee ini dia pemain basket profesional di Korea. Terus dia somehow match. Jadi kan kalau di Singles Inferno ini tuh harus matching 2 arah gitu loh, antara yang satu milih si cowoknya atau si cowoknya milih si ceweknya, atau keduanya milih satu sama lain baru bisa pergi ke sebuah tempat namanya Paradise gitu. Nah si Lee Guan Hee ini yang lucu banget itu dia pergi sama salah satu cewek yang gue favoritin juga. Nah nama ceweknya adalah Hyeson. Dia ternyata masih relatif muda lah, terus dia sekolah di
top 3 university di Korea, namanya EOH University Korea gitu. Dia ngambil bioscience atau data science gitu. Terus dia lanjutin sekolahnya di Durham, England. Gue bilang, wih gila, brain beauty behavior nih gitu kan. Jadi baper sendirilah sama 2 orang itu. Nah singkat cerita, Singles Inferno-nya berakhir, aku dan warga plus 62 lainnya tuh kayak sumpah seorang Andira nih bisa spamming komen, which gak pernah terjadi sebelumnya di Instagram Lee Kwon Hee untuk ngomong kayak are you with Hyeson after the season apa segala macam. Gue nanya coy sih akan dibales, tapi kan ternyata warga plus 62 suportif ya, jadi dijawabin gitu, kak kayaknya masih deh dan sebagainya. Akhirnya karena kebaperan aku terhadap 2 orang tersebut, aku tuh nggak cuma baper sama cowoknya doang, tapi sama ceweknya juga gitu. Jadi baper sama kedua pasangan ini gitu. Minggu lalu dong mereka abis bikin video konfirmasi bahwa sorry guys, kita kelar dari Singles Inferno, tidak menjadi pasangan beneran di dunia nyata karena si cowoknya tidak bisa LDR katanya gitu. Karena yang satu lagi di kuliah di England, yang satu di Korea. Perbedaan waktu adalah dinding yang tinggi ternyata. Ya ampun, dia nggak tahu di Indonesia bedanya beda agama. Gitu. Jadi dinding tinggi karena waktu ternyata membuat mereka terpisah. Tapi aku jadi ikut sedih dan baper gitu kan, kayak oh ya ampun cuman beda waktu, masa nggak diusahain sih gitu. Coba datang ke Indonesia, pasti semuanya mengusahakan deh. Bias. Nah ya udah akhirnya ternyata kondisi tersebut, mencintai seseorang yang tidak bisa digapai, mencintai secara satu arah, itu tuh ternyata ada kondisi medisnya guys. Aku tuh selalu mind blown sama fakta-fakta medis dan kesehatan dan apapun yang berbasis riset, karena selalu pasti ada teorinya dan jurnalnya. Dan itu di duniaku aku merasa sangat happy gitu, karena oh ternyata sebuah keadaan itu selalu ada alasannya gitu, selalu ada kenapa bisa terjadi berbagai macam hal gitu. Dan aku seneng di saat semuanya bisa dikasih reasoningnya, bisa dilogikakan gitu. Oh ternyata orang ini begini karena dia begitu dan sebagainya. Nah, di sini aku pengen cerita sedikit bahwa memang jatuh cinta itu adalah perasaan yang umum dialami oleh siapa aja. Tapi gimana kalau sosok yang kita cintain itu adalah karakter fiktif? Yang harus kita terima juga adalah ini kan reality show ya. Reality show kan bisa juga scripted kan. Nah, kalau orang ini fiktif terus kita jadi jatuh cinta sama orang yang sebenarnya nggak ada, yang karakternya kita buat sendiri, dibuat sama sutradara dan sebagainya, itu kan sakit hatiku gitu. Jadi percaya nggak percaya, manusia itu bisa memiliki ketertarikan romantis ataupun ketertarikan seksual terhadap karakter fiktif. Bahkan sampai ada yang menikahinya. Pada tahun 2018, seorang pria di Jepang menikahi karakter kesukaannya yaitu Hatsune Miku. Ia mengaku menikahi Hatsune ini karena karakter tersebut menyelamatkannya dari kondisi stres akibat perundungan di tempat kerja. Gila ya, itu se-powerful itu. Jadi makanya kalau bikin karakter-karakter yang sifatnya memang harus dikonsumsi sama banyak orang, bikinlah karakter yang memang suportif dan menyenangkan gitu. Nah, meski banyak yang merasa heran, tapi nyatanya mencintai karakter fiksi adalah fenomena yang cukup umum. Nah, aku sendiri seperti yang aku ceritain tadi, itu tuh memang sudah merasakan lah sekiranya gimana rasanya mencintai karakter yang tidak bisa digapai, maupun fiktif ataupun fakta. Nah, tapi fenomena di atas itu disebut sebagai fiktofilia, yang ketika kita memiliki rasa cinta atau ketertarikan terhadap karakter yang nggak ada sebenarnya. Dan fiktofilia sendiri nggak terbatas pada perasaan romantis atau ketertarikan seksual. Karena rasa cinta yang muncul juga bisa kayak rasa pengen bersahabat gitu. Jadi ada yang pengen jadi pacar, ada yang pengen jadi sahabat gitu. Ada yang pengen dinikahin tuh karakter itu tuh. Kayaknya satu-satunya karakter yang gue naksir banget tuh di Attorney Woo ya, itu juga itu sih drakor juga ya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah bagaimana Korea bisa menggambarkan banyak banget karakter yang dicintai sama banyak banget orang. Itu yang amazing menurut gue. Itu
kreatifnya tuh gue pengen banget ketemu sama creative minds yang ada di balik industri entertainment di Korea. Amin ya Allah, kalau ada kesempatan ngobrol gitu kan, kayak lu pada makan apa sih, lu mikirin apa sih, kok bisa bikin orang sebaper itu gitu. Setengah dari dunia cinta banget sama drama-drama dan seri lo gitu. Nah, selain Victophilia ada juga Victoromance, yaitu ketika kita memiliki perasaan romantis terhadap karakter fiktif. Tapi Victophilia juga nggak jauh berbeda dengan parasocial relationship, di mana para penggemar menjalin hubungan dengan idol mereka yang satu arah. Jadi baik Victophilia maupun parasocial relationship ini sama-sama merupakan hubungan satu arah. Ternyata ini hubungan yang semu nih teman-teman semua. Cuman dari kita doang, dari sananya nggak giving back gitu. Namun bedanya hubungan parasocial relationship ini dibangun berdasarkan sosok idol yang benar-benar ada di kehidupan nyata. Tapi kesamaan dari dua jenis hal ini adalah dua-duanya hubungannya semu, cuman satu arah, jangan sedih. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan di India ya kalau nggak salah nih, Victophilia ini tuh sendiri belum dikategorikan sebagai kelainan mental, ini tuh cuman sebagai kategori. Menurut penelitian ini, orang yang mencintai karakter fiktif sebenarnya bisa membedakan antara fiksi dan realita. Namun di satu sisi, kesadaran ini juga menyebabkan ketidaknyamanan. Kayak misalkan, aduh ternyata orang ini nggak ada di dunia nyata, jadi realitanya dia sama apa yang dia harapkan tuh berbeda gitu. Namun di satu sisi lagi, akhirnya ini disebut bahwa mereka tuh juga sadar bahwa yang mereka cintain tuh nggak benar-benar ada. Makanya keadaan ini disebut sebagai Victophilic paradox, which gue yakin jutaan orang merasakan ini. Penelitian di atas juga menggali apa yang membuat orang-orang jadi bisa memiliki ketertarikan terhadap karakter fiksi. Jawabannya sih macam-macam ya, tapi benang merahnya adalah karakter fiktif memiliki karakter kepribadian dan fisik yang lebih superior dari orang-orang yang beneran. Intinya tuh karakter udah dibuat sedemikian rupa, gayanya, rambutnya, cara ngomongnya, personalitinya, itu kan udah dibuat. Jadi makanya dambaan-dambaan yang sudah dibuat seolah-olah dia memiliki sosok yang real tuh dibuat jadi karakter-karakter fiktif ini. Nah itulah kurang lebih kenapa orang jadi bisa Victophilia, ada Victophilic paradox, ada parasocial relationship. Karena mereka sudah dibentuk sedemikian rupa, karena mereka juga adalah konsumsi publik, ya mereka akan dibentuk sebagaimana mestinya mereka semenarik mungkin gitu, sepaling dicintai dan digemari oleh banyak orang. Dan itu bukan manuver yang salah, itulah yang membuat mereka jadi berhasil dan banyak penggemarnya. Dan pada akhirnya Victophilia sendiri ini adalah fenomena yang menunjukkan bagaimana di era modern ini banyak orang menemukan kenyamanan, keamanan, bahkan cinta lewat media yang mereka konsumsi. Lewat cerita fiksi, orang-orang menemukan tempat pelarian dari kehidupan sehari-hari yang mungkin terlalu berat atau membosankan gitu. Jadi katanya itu salah satu pelarian orang-orang di saat kita nonton drama atau apa, kita tuh lagi memasukkan diri kita ke dalam film itu, seolah-olah kita tuh mengenal atau menjadi sahabat mereka di situ. Jadi kurang lebih seperti itu guys, ternyata mencintai yang semu itu tuh ada, namanya Victophilia dan parasocial relationship. Tapi tenang, kalau di 100% sehat kita tidak semu karena kita bisa ngobrol bareng-bareng lewat fanmade. Jadi kalau masih ada yang mau nanya-nanya atau mau ngobrol-ngobrol, bebas mau tentang topik kesehatan atau mau nanya kesehatan yang lain barengan sama aku, bisa langsung ke situ, kita bisa chit-chat bareng-bareng. Semoga informasi hari ini bisa menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman sekalian. Jangan sedih kalau cintanya semu sama idolnya. Kita bisa ketemu lagi di episode 100% sehat yang berikutnya. See you guys!